Andi Baswariaji atau yang akrab disapa Ko Abbas adalah pendiri salah satu komunitas hijrah terbesar di Sumatera Utara. Pria kelahiran Tanjung Merawa 9 Mei 1995 ini mendirikan komunitas bernama Berani Hijrah yang bermarkas di Kecamatan Tanjung Merawa pada 2017 tahun silam, atau lebih tepatnya pada 5 tahun lalu. Tapi, siapa sangka Ko Abbas lahir bukan sebagai muslim, sebelum pada akhirnya menjadi seorang mu'alaf. Bahkan, pria yang memiliki nama Hokkien, Liu Fuk Kim ini masih mempunyai seorang ayah yang beragama Buddha. Mama itu suku Bugis dari Makassar. Bapak Chinese ya, asli Medan. Jadi percampuran Chinese sama Bugis. Sampai di Bekasi mereka dulu sama satu perusahaan, kemudian menikah. Tapi bapak itu dia memang agamanya Buddha, keluarga Buddha. Ketika menikah dengan mama, beliau masuk Islam. Nah, kalau mama memang asli Islam ya, keluarga semua Islam. Kemudian singkat cerita, merantau dari Bekasi ke Medan. Di Medan itu tinggal di rumah orang tua dari bapak. Kami bilangnya akong ya, akong, kakek. Jadi rumahnya itu masih ada pekong-pekongnya. Karena memang nama rumah itu Gang Pekong Tanjung Merawa itu 99,9% orang Chinese, agamanya Buddha, rata-rata gitu. Banyak vihara dalam gang itu kan. Jadi lambat laun papa itu karena faktor lingkungan beliau murtad lagi, masuk ke agamanya Buddha. Mama dikasih pilihan mau pisah apa bertahan. Kalau mau pisah nggak masalah, tapi kalau mau bertahan jalani agama masing-masing. Bapak Buddha, mama Islam. Jadi mama itu beliau sudah haji ya, ada hajam muda. Tapi pengetahuan agamanya masih minim karena beliau tuh kalau udah naik haji dari dulu tuh memang tarbiyah Islamiyah, pendidikan keislamannya itu minim lah. Makanya dia milih bertahan karena dia cinta sama suaminya. Jadi dia nggak mau pisah. Jadi satu atap itu ada dua agama. Oke, kami dulu tuh agak lucu kalau misalnya Imlek dapat angpau. Jadi kalau Lebaran dapat amplop kan gitu kan. Jadi ada dualisme agama. Makanya punya nama Chinese. Chinese itu Liu Futian. Liu marga kami, Futian namanya. Futian, Fu rezeki, Tian langit. Futian rezeki dari langit. Nah, jadi sejak dulu waktu SD, papa tuh nggak melarang keislaman kami ya, anak-anaknya nggak ada melarang karena ditengoknya masih SD. Tapi ketika sudah SMP, beliau mulai melarang. Utamanya saya. Kenapa? Karena saya ini kan anak laki-laki yang paling besar. Karena anak laki-laki paling besar dianggap penyambung marga. Nah, kalau masuk Islam maka silsilah itu putus. Jadi nggak boleh masuk Islam. Apalagi SMP itu entah kenapa ya aktif sholat 5 waktu di masjid kan itu kan, sering ke masjid, ikut kegiatan keislaman, pengajian. Itu mulai dilarang lah sama Bapak karena dia berpendapat sudah SMP maka pola pikir itu sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Berarti Islamnya itu nggak ikut-ikutan lagi. Kalau SD kan kenapa nggak dilarang? Karena dipandang dia masih ikut-ikutan. Ada ceritanya gitu. Jadi kalau ditanya siapa sih yang pertama kali mengislamkan, ya sebenarnya mama gitu. Tapi memang di rumah itu waktu SD nggak dilarang, tapi ketika sudah SMP itu udah dilarang. Bahkan tuh papa bilang, "Bocumi lulang ima itu wana, tapi lulang kali wikia tenang. Nggak apa-apa anak kalian ini dia tetap beragama, nggak apa-apa mama kalian ini beragama Islam, tapi kalian semua anak papa tuh kami 4 bersaudara itu wajib semua itu beragama Buddha. Lu Tian bilangi saya, lu papa iki paling tuhan, kau anak papa yang paling besar. Jadi kau ini penyambung marga. Jadi lu harus tenang. Jadi kau ini harus Buddha, nggak boleh masuk Islam." Makanya dulu sempat kalau mau sholat dilarang, dipukul, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, Masya Allah ya. Jadi melanjutkan kisah tadi. Jadi entah kenapa saya dulu tuh waktu belum bisa baca Al-Quran. Kenapa pengen kali baca Quran? Karena sering ke masjid, lihat orang baca Quran tuh bagus, kayaknya adem, pengen bisa. Jadi sempat mau belajar cara baca Al-Quran, tapi takut
karena papa ngancam kalau kau bisa baca Quran nanti kupukul gitu kan, dihajar gitulah, nggak boleh. Jadi benar-benar dilarang tuh, nggak boleh belajar baca Al-Quran, nggak boleh sholat kan gitu kan. Nah jadi saya kemudian membatin ya Allah, kalau nanti aku bisa baca Al-Quran, aku akan rajin baca Al-Quran, dan aku tidak akan sekedar membaca Al-Quran, aku akan berupaya menebarkan Al-Quran itu. Berarti kan dakwah kan itu ya, cuman hal itu belum kenal secara spesifik lah apa itu dakwah. Nah kemudian di masjid itu saya aktif sholat, kemudian diajak sama imam masjid, gabunglah ke remaja masjidnya untuk menghidupkan kegiatan remaja masjid kan. Jadi ketertarikan awalnya itu sebenarnya dari remaja masjid. Saya gabung remaja masjid, saya jadi anggota awalnya, kemudian karena saya aktif, termasuk yang paling aktif ya, lama-lama dilirik itu sama ketua umumnya, dipilih jadi ketua umum, maka kemudian kita tularkanlah ide-ide kita buat program-program yang terbaik di remaja masjid. Ya, Masya Allah ya. Jadi waktu saya awal-awal meluk Islam dulu, itu kan sulit ya, mau sholat ketahuan kena pukul. Kemudian puasa itu waktu mau makan sahur itu sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Sampai saya di khitan di Surat baru kelas 2 SMA pakai uang sendiri. Bisa baca Al-Quran juga di kelas 2 SMA, belajar sama teman. 1 bulan bisa baca Al-Quran, karena dilarang ya, nggak boleh. Nah dulu saja ketika saya dilarang itu saya semangat, entah kenapa ya, ada semacam Allah jaga gitu kan untuk tetap semangat keislamannya. Apalagi sekarang ketika sudah tidak ada lagi ancaman, tidak ada larangan, maka saya berazam pada diri saya harus bisa lebih aktif dalam berislam, bisa lebih aktif dalam berdakwah, mendakwakan indahnya Islam ini. Nah bahkan teman-teman sekalian, dulu itu karena papa sering melarang keras nggak boleh meluk Islam. Sekarang ketika saya aktif berislam, beliau malah nyerah jadinya. Bahkan beliau jadi pendukung utama dakwah saya, termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, beliau tuh bantu menyokong dana untuk kemudian berinfak, bersodako melalui komunitas yang saya dirikan, ada namanya Komunitas Bulan Hijrah kan gitu kan. Jadi beliau tuh support lah. Nah, ini yang buat kita juga lebih semangat dalam meniti jalan dakwah ini kan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya dalam Quran surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Bahwa siapa yang lebih baik ucapannya, perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Jadi memang dakwah ini merupakan sebaik-baik pekerjaan, karena para nabi itu semuanya pendakwah. Maka kita coba menapaki jalan para nabi, harapannya kalau dapat syafaat dari Rasulullah, wasilah mana dari dakwah ini. Iya, bahwa kita merasa semacam ada alarm pengingat ya, bahwa kita ini dai kan itu kan, kita adalah pendakwah yang otomatis kita tuh lebih hati-hati dalam berbuat kan. Karena kalau misalnya kita nanti keluar pakai celana pendek kan gitu kan, itu langsung orang dah nggak baik lah, masa pendakwah pakai celana pendek kan gitu kan. Jadi perasaan itu lebih hati-hati aja, karena merasa kita ini diawasin, kita ini disorot sama umat, sama masyarakat, bagaimana akhlak kita, bahkan kita bertetangga itu juga kan diperhatikan ya, bagaimana kita tegur sapa nggak kepada tetangga kita, karena memang beda lah sebagai pendai, pendakwah dengan kita yang biasa aja, yang itu orang ya acuh, nggak peduli kalau misalnya dia bukan pendakwah. Tapi kalau dia pendakwah, dia buat satu kesalahan saja itu orang akan mengingat selamanya, dan kebaikan-kebaikan yang banyak dia buat itu biasanya bisa dilupakan gitu, karena satu kesalahan yang pernah ditoreh. Jadi perasaannya selalu ini kayaknya merasa diperhatikan, jadi sehingga buat ya ada baiknya juga sih, ada positifnya, sehingga kita tuh senantiasa mawas sendiri kan, benar-benar berupaya jadi orang-orang yang Allah perintahkan untuk bertakwa. Takwa kan artinya hati-hati bicara, hati-hati berbuat, hati-hati bertindak, hati-hati ngambil keputusan, seperti itu.
Iya, di zaman degradasi moral nih, teman-teman sekalian, Sumatera Utara itu tercatat sebagai pengguna narkoba ranking 1 terbesar se-Indonesia. Bahkan kalau untuk Tanjung Morawa, daerah basis dakwah kami, itu Kecamatan Tanjung Morawa merupakan pengidap HIV/AIDS terbesar se-Kabupaten Deli Serdang. Dan rata-rata pengguna narkoba dan pengidap HIV/AIDS itu adalah anak muda, rata-rata remaja. Maka dari itu pesan untuk para pemuda, untuk para remaja, mari kita berupaya semaksimal mungkin menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah itu. Gimana caranya? Salah satu caranya itu dengan berkumpul bersama orang-orang yang solih, berkumpul ke dalam wadah ketaatan, wadah yang di dalamnya itu ada kebaikan, yang kita itu nanti akan diingatkan kepada kebaikan. Ketika kita salah kemudian akan diluruskan, itu dari wadah-wadah kebaikan. Banyak sekali, ada komunitas hijrah, organisasi remaja masjid, apapun namanya, di kampus ada lembaga dakwah ya, dakwah kampus, dan apapun itu sangat banyak sekali. Jadi memang hari ini untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk itu, maka kita harus berkumpul bersama orang soli. Cara gimana? Gabung ke dalam komunitas-komunitas ataupun organisasi dakwah ataupun komunitas dan organisasi kebaikan. Masya Allah ya. Pesan ya untuk kalau orang tua sendiri kan, mulai-mulai mama kan Islam ya, papa yang masih kafir. Tapi begitupun kami, beliau sering tuh ngajak saya buka puasa bareng kan itu kan, tapi belum ada waktu yang pas. Tapi ba'da sholat tarawih kita selalu memenuhi keinginan beliau, kita duduk bareng, ngopi bareng kan itu kan. Jadi kalau pesan untuk orang tua sendiri, jangan bosan untuk mencintai anaknya yang tertadi-tadi dalam mencintai agama ini. Dan kemudian harapan untuk orang tua saya pribadi, papa saya, mohon doa teman-teman, semoga sebelum beliau Allah wafatkan, kalau nanti Allah akan berikan hidayah Islam kepada beliau, Allah akan masukkan beliau kembali ke dalam Islam, karena dulu beliau juga memang pernah memeluk Islam. Ini mohon doa dari teman-teman semuanya lah.